Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Web TV, kembali kita bersua di kesempatan kali ini dan telah hadir di studio Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah sekian kali ya kita bertemu dan Ustadz telah memberikan banyak hal kepada teman-teman Web TV. Kali ini ada satu tema Ustadz yang kita hadirkan dan mudah-mudahan menjadi bahan pencerahan. Temanya adalah pamrih dan ikhlas. Sering kita lihat di masyarakat dan kita sendiri mungkin juga pernah melakukan ya, perbedaan antara pamrih dan ikhlas. Ustadz bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Pamrih dan ikhlas. Apa sih sebenarnya kata pamrih itu? Pamrih itu mengharapkan sesuatu setelah melakukan sesuatu. Dia pamrih. Dia mengharapkan untuk mendapatkan misalnya pujian setelah dia membelikan sajadah musola. Dia mengharapkan mendapatkan sebuah sanjungan sesudah dia membelikan sebuah toa masjid atau apa dan sejenisnya, misalkan katakanlah demikian. Terus sekarang bedanya apa sih pamrih sama ikhlas? Pamrih itu kata-kata yang konotasinya dekat dengan negatif. Kenapa saya katakan dekat dengan negatif? Orang yang sering dikatakan, oh jangan pamrih dong, jangan pamrih tuh. Itu adalah orang yang sedang dikategorikan dia melakukan satu perbuatan yang tidak tepat, nggak baik. Makanya dia bilang jangan pamrih, ikhlaslah. Nah, ikhlas sendiri ini apa sih? Kalau boleh kita membuka, ada satu ayat yang bagus banget di Quran surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami Allah ketika memerintahkan hamba-hamba kami dalam beramal soleh kecuali kami minta mereka mukhlishina lahuddin, menjadi orang yang benar-benar memurnikan semurni-murninya amalan yang mereka lakukan mengharap ridho Allah semata. Itu loh ikhlas, mukhlis. Teman-teman yang disayang Allah, ikhlas itu ada bahasa yang bagus juga. Ikhlas itu seperti Quran surah Al-Ikhlas. Nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Jadi benar-benar tulus aja udah. Iya benar kan? Tulus aja ikhlas mengharap ridhonya Allah. Mau manusia muji, mau manusia nyanjung atau nggak nyanjung, manusia komentar apapun tentang hal kebaikan yang ia lakukan, dia fokusnya tuh ke ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Karena berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab diwannya Al-Imam Asy-Syafi'i, ridhon nas ghayatun tudrak. Ridho semua manusia itu harapan yang mustahil dicapai. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Jadi nggak mungkin semua orang bisa suka sama kita, mustahil. Emang siapa kita? Rasul aja yang seperfect itu tetap ada manusia yang nggak suka kan? Nah, kembali ke bahasan kita tentang ikhlas dan pamrih. Harus bersikap seperti apa Ustadz dihadapkan kepada kedua pilihan. Ikhlaslah dalam beribadah. Kalaupun mau pamrih, hanya pamrihlah mengharap surganya Allah. Jadi kan dia sebenarnya intinya sama aja yang diucapin tadi. Pamrih mengharap surganya Allah. Loh, emang boleh ya ibadah itu berharap surga? Bukan boleh lagi, itu Allah yang merintahin. Kenapa selama ini kita mau sholat? Kenapa selama ini kita mau ngeluarin zakat bagi yang sudah sampai batas nisab dan haul? Kenapa kita mau jauh-jauh pergi umroh, ngeluarin uang banyak-banyak buat haji? Itu semua kan karena buat dapat surga, ya kan? Dan Allah memang menjanjikan itu. Sebagaimana Rasul bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surga. Jadi hamba Allah tuh boleh pamrih, tapi pamrihnya hanya mengharap surganya Allah. Kalau kepada manusia nggak ada urusan. Nabi itu pernah bilang begini, sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Rasul pernah bilang, mali walid dunia, urusan saya sama dunia itu apa sih? Gak ada urusan apa-apa. Ma ana wad dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa raha fatarukaha. Aku permisalannya dengan dunia itu seperti pengembara yang lagi duduk istirahat di depan atau di bawah pohon yang rindang, summa raha fatarukaha, kemudian aku melanjutkan perjalananku. Maknanya kata nasihat guru-guru kita, urip iku mung mampir ngombe. Ya udah, cuma numpang minum. Amalan yang terbaik yang akan kita perbuat hari ini, amalan yang baik yang kita perbuat hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Jadi buat apa pamrih kalau kepada manusia nggak ada manfaatnya? Mending ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Azza wa Jal. Pamrihnya, ya Allah masukkan hamba ke surga. Jadi dia berbuat amal soleh, ya Allah hadiahi perbuatan soleh hamba yang hamba lakukan dengan surga. Dia tuh goals, life goalsnya tuh surga, 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 surga. Itulah life goalsnya seluruh manusia harusnya. Terima kasih Ustadz. Ini sebuah masukan yang sangat menarik sekali buat kita ya, teman-teman Web TV. Jadi ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita dapat dua. Iya. Yang pertama tentunya keridhaan dari Allah. Benar. Dan hablum minan nas juga pasti Allah akan limpahkan kepada kita. Kalau kita mau dapat dua, ikhlaslah. Segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kita sandarkan ya untuk manusia atau makhluk Allah yang lain. Ya, karena siapa yang berharap kepada manusia, niscaya ia akan kecewa, dan siapa yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata, niscaya ia akan membawa pulang yang bernama bahagia. Jadi gantungkan harapan hanya pada Allah, dialah zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hamba yang berharap kepadanya. Oke, terima kasih. Baiklah, konco-konco Web TV, demikian tadi kita telah bincang-bincang di Assalamualaikum Ustadz bersama Al Ustadz, dan terima kasih. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.